Presiden mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2021 yang isinya menugaskan kepada kami lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan penagihan terhadap para obligor dan debitur BLBI. Kenapa dan apa BLBI itu? Singkatnya saja, dulu pada tahun 98 pemerintah mengeluarkan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada bank-bank yang pada waktu itu sudah akan tenggelam, sudah kolaps. Dibantu, ini saya bantu, kamu hidup, tapi kamu punya utang ke negara. Nah, disitulah ada pengakuan-pengakuan hutang. Dengan besarnya hutang berapa, yang dijaminkan apa. Nah, dari sekian banyak itu, ada yang sudah melunasi, sehingga dikeluarkan surat keterangan lunas. Lalu ada yang belum melunasi. Nah, yang belum melunasi ini penagihannya agak tertunda dan agak ringan dulu, karena dari yang sekian dikeluarkan SKL itu ada satu yang kemudian dianggap bermasalah, yaitu dana yang menyangkut BDNI dari Samsul Nur Salim. Dia dianggap ada korupsi, tapi di tingkat Mahkamah Agung dinyatakan tidak ada korupsi. Tapi Hakim Agung semuanya menyatakan ada kerugian negara, cuma itu bukan korupsi. Ada yang bilang itu pidana, ada yang bilang itu, hakim satunya bilang itu perdata, satunya bilang tata usaha negara. Tapi semuanya mengatakan ada kerugian negara. Nah, berdasar itu maka tidak ada masalah, maka pemerintah sekarang akan melakukan penagihan kepada semuanya. Ya, yang jumlahnya kalau Bu Menteri Keuangan tadi sekitar 110 triliun 454 miliar sekian ratus juta. Itu akan ditagih semuanya, dan kami berharap agar semua obligor dan debitur yang akan ditagih itu lebih, pertama, kerjasama kooperatif, karena itu uang negara. Yang kedua, proaktif kalau bisa. Kalau tidak bisa kerjasama biasa, malah lebih bagus lagi kalau proaktif, datang sendiri, saya akan menyelesaikan dengan cara ini barangnya, ini uangnya, dan sebagainya. Proaktif saja. Tidak ada yang bisa bersembunyi, karena di sini daftarnya ada dan Anda semua punya daftar, para obligor dan debitur. Jadi kami tahu, Anda pun tahu, sehingga tidak usah saling buka, mari kooperatif saja. Kami akan bekerja ini untuk negara dan Anda harus bekerja juga untuk negara. Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar hutang keperdataan ini, bisa saja nanti berbelok ke pidana. Karena apa? Karena kalau dia sudah tidak mau mengakui hutangnya atau memberi bukti-bukti palsu atau selalu ingkar, itu bisa saja nanti dikatakan, satu, merugikan keuangan negara, dua, memperkaya diri sendiri atau orang lain, tiga, melanggar hukum karena tidak mengakui terhadap apa yang secara hukum sudah disahkan sebagai hutang. Sehingga bisa saja nanti berbelok lagi ke korupsi hukumnya. Kita punya instrumen hukum di sini, ada KPK dengan undang korupsinya, ada undang-undang pemerintahan tindak pidana korupsi, sehingga di sini ada Kejaksaan Agung, ada Bareskrim, kemudian nanti bisa KPK, yang juga instrumen internasional kita punya UNCSC, ya, itu juga bisa dipakai. Kalau UNCSC itu kan pertama kerjasama lintas negara untuk memberantas korupsi termasuk koruptor, yang kedua mengembalikan aset negara.
Itu intinya, dan itu bisa dipakai karena Indonesia sudah meratifikasi UNCSC tersebut.